Pada video kali ini kita akan membahas kesetaraan gender, yang dimana akan membahas tentang latar belakang, tujuan penulisan, ringkasan isi, pembahasan, kesimpulan, serta saran dan rekomendasi. Yang pertama itu latar belakang. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Namun hingga kini ketimpangan gender masih terjadi, seperti perbedaan akses pendidikan, peluang kerja, upah, dan peran sosial. Perempuan juga sering mengalami beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, kesetaraan gender penting untuk menciptakan keadilan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya apa aja sih poin-poin yang akan kita bahas? Yang pertama, menjelaskan kondisi ketidaksetaraan gender saat ini. Yang kedua, menguraikan faktor penyebab ketidaksetaraan gender. Yang ketiga, menjelaskan strategi untuk mencapai kesetaraan gender. Pertama, kita masuk ke kondisi ketidaksetaraan gender saat ini. Ketidaksetaraan gender masih terjadi sampai sekarang. Perempuan sering mendapat kesempatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kepemimpinan. Di dunia kerja, perempuan masih menghadapi perbedaan gaji dan sulit mencapai jabatan tinggi. Dalam keluarga dan masyarakat, peran perempuan sering dibatasi dan lebih banyak dibebani pekerjaan rumah tangga. Selain itu, kekerasan dan diskriminasi berbasis gender masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dan masih perlu diperjuangkan bersama. Ketimpangan gender di Indonesia masih tampak melalui rendahnya representasi perempuan di politik, perbedaan upah, dan akses pendidikan tidak merata. Menurut Komnas Perempuan 2023, kasus kekerasan berbasis gender juga meningkat setiap tahun. Dalam dunia kerja, perempuan cenderung ditempatkan pada sektor informal, bergaji rendah, dan jarang berada dalam jabatan tertinggi. Sementara dalam pendidikan, daerah terpencil masih memiliki budaya yang membatasi anak perempuan untuk melanjutkan sekolah. Selanjutnya yaitu faktor penyebab ketidaksetaraan gender. Yang pertama, ketidaksetaraan gender ini terjadi karena budaya dan tradisi yang masih menganggap laki-laki lebih penting daripada perempuan. Pola asuh dalam keluarga yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan membuat peran keduanya menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, akses pendidikan yang tidak merata menyebabkan perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berkembang. Yang keempat, stereotip gender di masyarakat membatasi peran dan potensi laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, ketimpangan di dunia kerja terjadi karena perempuan sering mendapat gaji dan peluang karir yang lebih rendah. Selanjutnya itu kurangnya perlindungan hukum membuat hak perempuan belum sepenuhnya terlindungi. Selanjutnya, upaya mewujudkan kesetaraan gender. Yang pertama, pendidikan yang sama. Anak laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pendidikan yang sama. Yang kedua, kesempatan kerja adil. Gaji dan pekerjaan tidak membeda-bedakan gender. Yang ketiga itu adanya hukum yang melindungi perempuan aman dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat, mengubah pandangan stereotip itu laki-laki dan perempuan bisa melakukan semua pekerjaan. Kesimpulannya adalah kesetaraan gender adalah isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, perempuan masih menghadapi hambatan dalam akses pendidikan politik dan ekonomi. Penyebab utamanya meliputi budaya patriarki, rendahnya akses pendidikan, dan kebijakan yang belum responsif gender. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama dalam memperluas akses pendidikan, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mengubah budaya diskriminatif. Yang terakhir yaitu saran dan rekomendasi. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk secara aktif menciptakan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Pendidikan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan akses yang sama bagi semua anak, tanpa memandang gender, serta mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang yang biasanya didominasi laki-laki, seperti sains dan teknologi. Di dunia kerja, kebijakan yang adil seperti kesetaraan upah, cuti melahirkan yang seimbang, dan kesempatan promosi yang setara. Selain itu, kampanye kesadaran sosial juga penting untuk mengubah stereotip gender dan mendorong budaya yang menghargai kontribusi semua orang. Dengan langkah-langkah ini, kesetaraan gender tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga tercermin dalam praktik nyata di kehidupan bermasyarakat.